Ya, kita mengawali tahun 2025, kita ketemu lagi. Apa kabar, sahabat Mercury? Selamat pagi. Ini adalah perbincangan kita setelah Bu Novi menikmati liburan. Kalau saya nggak pernah libur soalnya. Playing victim ini ya. Kita ada di Talkshow Solusi SDM. Bu Novi, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru Mas Aldi, Amin. sahabat Mercury juga semuanya. Ya. Mudah-mudahan tahun ini kita sehat-sehat semuanya, Amin, bisnis amin. lancar gitu ya. Iya. Dan menyenangkan karena kita juga sudah ngobrol cukup panjang tadi sambil menunggu waktu. Ada Pak Dipta Manusubaga, koreksi nama kalau saya salah Pak. Betul. Pak Dipta Manusubaga ini SE ya, beliau adalah Chief Operating Officer PT Total System. Pak Dipta, apa kabar? Luar biasa Pak Aldi. Luar biasa. Terima kasih atas Iya. undangannya. Oke, ini berkat Bu Novi loh. Iya. Selamat datang di Mercury. Terima kasih. Sehat ya Pak ya? Sehat luar Ya, biasa. saya sebelum kita ke topik, saya ingin coba untuk berbincang dulu tentang atau bertanya-tanya sedikit tentang PT Total System. Tadi Oke. kita off-air sudah sempat ngobrol-ngobrol, tak kenal maka tak sayang. Mungkin Pak Dipta bisa sampaikan Total System ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang apa dan bagaimana Pak? PT Total System ini business development partner Pak. Jadi kami bukan konsultan, tetapi kami secara aktif mendampingi klien kami untuk pengembangan usaha. Bahkan ada beberapa di perusahaan klien kami melakukan penempatan orang Pak. Untuk turut bekerja sehari-hari dalam pengembangan usaha tersebut. Jadi bedanya di sana. Oh gitu. Jadi apa istilahnya kalau bukan ini ya, bukan konsultan juga bukan ya? Bukan, business partner. Business istilahnya. partner. Oke. So far so good Pak. Ya, baik klien-klien kami juga puji Tuhan syukurnya tahun ini tahun 2024 bisa menutup dengan angka yang lumayan baik. Happy Pak ya. Happy. Iya. Makanya Bapak wajahnya berseri-seri gitu ya. Kelihatan baru liburan terus Bu Novi juga gitu ya. Happy iya. semuanya. Liburan disinggung lagi Bu Novi. Makanya ini. Bisa tak mintakan izin libur loh ya. Enggak. Saya paling seneng kalau para narasumber itu everybody happy gitu loh. Ya, oke. Hari ini Bu Novi kita akan bicara sesuatu yang menarik karena komunikasi itu kan sangat bagi kita sebagai makhluk sosial, komunikasi itu kan sangat-sangat penting dimanapun kita berada. Nah hari ini kita akan bicara soal apa? Temanya rahasia. Iya, rahasia komunikasi efektif tetapi yang disesuaikan sesuai dengan karakter atau tipe kepribadian siapa yang kita ajak bicara. Oh kayak gitu ya. Iya. Menarik, berarti memang tapi Pak Dipta juga punya background psikolog. Kalau psikolog tidak Pak, background saya memang di business development. Cuma mungkin saya hadir di sini melengkapi Bu Novi ya. Bu Novi. Backgroundnya psikologi, saya dari dunia awamnya Pak. Bagaimana cara mengelola SDM ya. Gitu. Makanya kemarin waktu nanya, Pak kita mau bahas apa? Ini aja Bu katanya gitu. Jadi idenya ini beliau. Oh idenya dari beliau begitu ya. Iya. Oke Bu Novi silakan diawali, kita akan ngobrol ke mana ini pagi ini. Ya, jadi kan kita kadang mungkin pernah ngerasa bahwa kita ngomong sama orang nggak sampai pesannya gitu ya. Jadi artinya kita maksudnya A ternyata diterima B gitu kan, atau kemudian maksudnya baik ternyata dipersepsi menjadi tidak baik, hasilnya menjadi tidak baik gitu. Terus kemudian ada beberapa orang misalnya dalam tim gitu, ini kan dengan orang dengan karakter yang bermacam-macam gitu ya Mas. Nah seringkali itu tim ini nggak bisa jalan dengan baik kayak gitu kan. Nah ini mumpung awal tahun kan Mas, jadi gimana caranya supaya kemudian kita memperbaiki cara berkomunikasi supaya kemudian komunikasi hasil yang kita harapkan dari proses interaksi kita, dinamika kita di dalam tim itu menjadi lebih produktif, terus kemudian juga pasti hasilnya berdampak seperti itu yang kita harapkan Mas. Gitu. Iya. Dan kalau kita bicara soal komunikasi yang efektif, bagaimana psikologi melihat komunikasi itu efektif dan tidak efektif? Gini Mas, jadi kalau komunikasi efektif itu sama dengan mendengar dan mendengarkan gitu ya. Jadi kalau komunikasi itu bukan hanya sekedar kita ngomong atau sekedar kita bicara, tetapi karena kalau cuma sekedar bicara itu kita nggak memperhatikan siapa audiens kita, bagaimana
tema atau topik apa yang kita bisa menarik Ya. mereka dengan cara mereka supaya kemudian mereka mau melakukan sesuatu, termotivasi, ada perubahan seperti itu Mas. Seperti itu. Terus kemudian harapannya ya itu tadi mereka melakukan sesuatu yang kemudian berdampak dan membawa hasil untuk tim tersebut. Ya, oke. Artinya Gitu. komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang quote-unquote berdampak tapi positif ini ya. Ya, betul Mas. Pak Dipta melengkapi komunikasi yang efektif dari Oke. pengalaman selama ini. Bagi saya komunikasi yang efektif itu tidak hanya sekedar kemampuan bicara dengan lancar Pak, tapi juga kemampuan untuk menyampaikan pesan Menyampaikan kepada pesan. seseorang dan juga memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Hmm, Jadi sifatnya adalah interaksi dua arah. Hmm, Manusia kan makhluk sosial ya Bu, Ya, untuk ya, saling ya. bagi informasi atau mengungkapin perasaan ya kan kayak tadi kurang libur Bu misalnya. Loh, sekarang giliran Pak Dipta loh yang nyinggung. Saya sudah ndak loh. Ya. Ya Iya. seperti itulah Pak Aldi. Iya, jadi juga misalnya kita bicara kan bukan sekedar kita ngomong tuh lempeng gitu ya, tapi ada ekspresi yang kita tangkap sehingga kita ngerti, oh ini setuju, oh ini nggak setuju. Jadi kan itu yang tadi itu supaya kemudian ada pesan yang diterima dan kemudian menggugah orang untuk melakukan sesuatu. Gitu. Ya, oke. Dan yang menarik juga kan kemudian pertanyaannya itu bagaimana pola komunikasi alami dari berbagai tipe kepribadian. Kita tahu sendiri kepribadian itu kan ada berapa sih Bu Novi yang gampang diingat? Gampangnya itu kalau ini pakai ada tipologi lah, itu Ya. tipologi Mas. Jadi supaya gampang kan orang sering pakai istilah sanguin, koleris, terus kemudian flegmatik, melankolis yang seperti itu. Kayak gitu Mas. Jadi Ya. ada ada yang berapa? 4 ya? kurang 5? lebih 4 lah. Empat ya? Kalau 4 besar ya Mas. Sanguinis, Empat melankolik. 4 karakter utama. 4 karakter utama. 4 karakter utama Oke. kayak gitu. Jadi kalau sanguinis itu orang yang orang yang senang tampil, orang yang Orang yang kelihatannya fun. ceria, suka tebar pesona, terus orangnya Pak Dipta itu energik. sanguinis. Saya koleris Pak. Oh, koleris. Langsung Mele loh dijawab. dia loh. Beliau mele loh. Sudah ikut tes. Oh, sudah ikut. Ya, sanguinis itu yang lebih seperti ekspresif. itu, yang gitu. lebih ekspresif kayak gitu. Terus pokoknya menyenangkan orang lah. Kalau jadi kok dilihat itu orangnya kayak heboh, rame yang kayak gitu. Iya, Itu iya, biasanya iya, iya. orang sanguinis. Orang yang suka tampil tapi ya. Suka tampil Mas Oke, gitu. terus Nah itu kebutuhannya pengakuan gitu. Jadi jangan sampai kalau mau jatuhin dia itu tinggal Terus diabaikan, iya, diabaikan gitu sudah kelepek-kelepek dia, Down, sudah stres. down, ya. Oke, Down. oke. Itu yang sanguinis. Terus kalau koloris nanti Pak Dipta tak suruh jelaskan sendiri aja. beliau menjelaskan Karena beliau- dirinya sendiri gitu ya. Terus kalau yang flegmatik itu adalah tipe orang yang kalau kita pernah bahas sebelumnya itu yang steadiness dulu Mas. Orang yang tenang, kalem, terus orangnya tekun, orientasi terhadap proses, nggak suka konflik, pendengar yang baik, orang yang di balik layar, Ya, yang ya, seperti ya, itu ya, Mas. ya. Terus sama satu lagi yang melankolis. Yang melankolis itu orang yang kalau di yang karakter yang itu yang DISC itu dia orang yang komplai. Jadi orang yang sangat ketat pegang aturan, orangnya agak kaku, analitis banget kayak gitulah. Pokoknya aturannya itu seperti ini ya jangan dirubah-rubah kayak gitu. Model kurang fleksibel. Nah, itu tipenya seperti itu. Jadi itu kelebihannya adalah ya mereka pertimbangannya dalam, analisanya bagus, yang seperti itu. Itu yang apa? Yang melankolis. Melankolis. Tapi sensitif ya. Bisa sebenarnya sensitif nggak ya Pak ya? Sensitif. Iya sensitif ya. kan melankolis. Soalnya Iya. overthinking sekali. Oh ya overthinking, betul Ya, betul. Iya. Gitu. Oke. Sekarang jelaskan tentang dirimu Pak Dipta. Orang koleris ini unik Pak. Jadi istilahnya kalau kita bisa bicara my way is the only way. Jadi cara kita adalah cara yang paling benar. Oh, gitu ini ya? orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Confidence-nya cukup kuat. Confidence-nya cukup tinggi, ambisius, punya jiwa kepemimpinan, tapi Pak keras kepala. Oh. Jadi kalau udah dablek Bu, itu mempertahankan pendapatnya memang luar biasa ya. Oh, oke. Agak kaku ya Pak, tidak fleksibel terhadap sesuatu yang baru. Iya. Itu adalah orang-orang koleris. Namun orang-orang ini cepat bertindak Pak.
dalam kondisi urgent, mungkin dalam perusahaan kalau membutuhkan keputusan yang sangat urgent, orang-orang koleris sanggup mengambil tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Tetapi hal ini juga pisau bermata dua ya Pak, ada baiknya ada buruknya. Kita juga perlu review apakah keputusan yang diambil secara cepat itu sesuai apa tidak. Kalau memang ada solusi yang lebih tepat, kita akan lakukan improvement. Itu orang-orang koleris, jadi pelengkap dari 4 karakter yang disebutkan oleh Bu Novi gitu ya. Dan ini mungkin pentingnya gini Pak. Saya dalam suatu organisasi, kadang-kadang saya merasa teman kerja saya si A, saya tiap kali ajak ngomong tuh enak Pak, diajak kerjasama tuh gampang. Bahkan mungkin kayak saya nggak usah ngucap pun dia sudah tahu Pak apa yang saya mau, aliran kebatinan istilahnya. Enak pokoknya diajak kerja. Tapi kalau sama si B, orangnya juaji Pak, susah banget diajak kerja. Tapi sebenarnya apakah sebentar, Bu Novi tahu juaji nggak? Tahu, tahu gitu loh. Nah, tapi apakah benar si A baik, si B juaji? Belum tentu. Kadang kita tuh lupa bahwa kita itu kalau ngomong sama orang itu kita seragamkan gaya komunikasi kita. Kita lupa bahwa manusia itu punya 4 karakter yang berbeda. Cara kita komunikasi dengan 4 karakter ini tentunya juga harus berbeda agar tujuan organisasi dapat tercapai. Nah itu adalah gap yang harus kita isi Pak, yang kita bahas di pagi hari ini. Yang menarik itu kalau yang koleris itu orang Solo ya. Keras kepala tapi kan gayanya tidak bisa, tapi ngengkel gitu ya. Jangan main-main loh ya gitu. Kayak Jokowi ya. Sebut merek. Tapi kan beliau juga orang Solo kan. Tadi kebetulan untung tetangga itu untung saya sudah nanya, makanya gaya-gaya hati-hati loh kalau sama Pak Dipta. Kelihatannya saya enggak apa-apa gitu. Cocok ya. Gitu ya. Yang menarik juga itu adalah ketika kemudian kita membentuk tim yang baru atau kita pas rekrut baru begitu ya. Bagaimana kemudian masing-masing leader itu punya tanggung jawab untuk cepat mengetahui, memahami karakteristik. Tapi kan nggak semua manajer itu punya basic itu. Bagaimana kemudian HR membantu para leader untuk bisa itu seperti apa Bu Novi? Kan gini, kalau biasanya seorang karyawan baru ketika direkrut ada kayak tes psikologinya. Kalau ada tes psikologinya ya Mas. Kalau ada tes psikologinya itu kan ada datanya. Nah data yang berkaitan dengan yang bersangkutan itu kan selalu diinfo kepada usernya gitu kan, sehingga kemudian diharapkan sebagai atasan dia bisa treat dengan baik si tim baru ini gitu kan. Nah itu tadi yang pertama adalah kita pelajari dari data hasil tes psikologi ketika yang bersangkutan mengikuti proses seleksi. Nah, itu kan kadang sering kali mungkin ya kita nggak terlalu aware terhadap itu, ya udahlah pokoknya yang masuk sudah selesai gitu. Tapi itu adalah hal yang penting untuk kita mempelajari data yang bersangkutan karena apa? Ini akan sangat membantu kita. 1, berkomunikasi, 2, keseharian, terus yang penting adalah mengembangkan mereka, karena kalau kita punya tim kan tugasnya agar mereka berkembang gitu kan. Sekaligus penempatan ya. Iya, penempatan betul gitu. Karena kalau enggak kan ya kita mau repot sendiri ya, kita kerja harus ada orang yang kemudian kita kembangkan supaya kemudian bisa support pekerjaan kita. Jadi itu tadi Mas Haris kurang lebih kita mau tahu. Tapi kalau misalnya enggak, ya ini tadi, ini menurut saya harus menjadi pengetahuan yang secara umum itu dimiliki ya. Para leader, para pengelola HR paling enggak harus punya basic pemahaman gitu ya. ini, tipologi ini Mas, karena ini membantu kita dalam banyak hal. Karena dari masing-masing karakternya itu kemudian kita akan bisa memberikan treatment yang sesuai, terus menggolongkan tadi, menempatkan mereka sesuai dengan karakter atau jenis-jenis jabatan atau pekerjaan yang ada. Ya, meskipun tidak ada, saya nggak tahu karena saya awam. Meskipun tidak ada satu pribadi pun yang hanya dominan di satu ya. Ada pengaruh-pengaruh yang lain, meskipun mungkin dominan tetap satu gitu ya. Oke. Sekarang kita belajar dari total system ya. Bagaimana kemudian Pak Dipta selama ini melakukan proses rekrutmen, kemudian membangun tim, tentu sebagai COO kan panjenengan yang paling bertanggung jawab gitu ya. Bagaimana
tim ini mungkin bisa berjalan Iya, sesuai bagian dengan eksekusi nih. bagian eksekusi. Nah, itu. Boleh nggak kami belajar untuk tahu, oh kalau di total system bla 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 gitu. Jadi di total system kalau ngomong soal rekrutmen Pak, itu nggak cuma rekrutmen internal di total system, tetapi juga rekrutmen untuk pihak klien kami eksternal. Di kami memang ada toolsnya Pak. Jadi memang ada psikotes yang kami lakukan. Di sana kami banyak hal yang kami bisa temukan selain 4 personality ya Bu. Itu juga ada kemandiriannya bagaimana, kemudian orangnya optimisme bagaimana, motivasi untuk bekerjanya apa, cari prestasi kah, cari pengakuan, itu semua ada. Dan orientasi terhadap tugasnya bagaimana, orientasi terhadap relasinya bagaimana. Di sana kemudian kita cocokin nih the right man on the right place-nya. Orang melankolis mungkin cocoknya mungkin di akunting yang Bu. Orangnya detail, perfeksionis, itu mungkin di akunting cocok. Dia kalau disuruh jadi public relation stres Pak. Public relation cocoknya sanguin, ya. ya kan? Kalau IT kemungkinan orang-orang pragmatis, yang tenang, yang solutif. Ya, kemudian kalau koleris mungkin cenderung ke manajemen. Ya, jadi memang the right man on the right place ini juga harus tepat. Ya, barulah kita bisa mengembangkan potensi mereka. Soalnya saya ingat banget quote-nya dari Albert Einstein, Mbak. Ikan itu tidak bisa memanjat pohon. Oh iya. Jadi kalau ukuran keberhasilannya adalah memanjat pohon, ikan akan seumur hidup menganggap dirinya bodoh. Karena dia memang ditakdirkan untuk tidak memanjat pohon. Ya, tetapi ikan bisanya berenang. Nah, makanya the right man on the right place-nya ini harus tepat dulu. Di awal. Seperti itu. Iya. Meskipun kan kita Pak Dipta, kalau boleh saya tanya lebih lanjut, ketika rekrut kan tidak mungkin kita secara ya harapannya sih ideal gitu ya. Kita bisa mendapatkan kalau kita rekrut untuk accounting maka harusnya sih anak-anak yang idealnya itu si A gitu ya, karakteristik melankolis gitu ya. Nah, itu bisa seideal seperti yang diharapkan atau seringkali juga enggak ternyata kita dapatnya enggak ada yang gimana pengalaman selama ini? Hasil psikotes itu 80% sih Pak. Sisanya kita berdasarkan observasi waktu kita interview ya, sama waktu probation. Jadi probation itu kita jadi tetap ada disitulah digunakan untuk itu evaluasi, ya, untuk evaluasi. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan, sahabat Mercury, kita break dulu ya, Pak Dipta, Bu Novi, kita ke iklan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali dan sahabat Mercury silakan Anda yang mau sharing di pagi ini 031 562 0096 atau juga melalui line telepon yang lain itu di 567 9696 atau WhatsApp juga boleh ya di 081 730 0096. Tema kita hari ini, topik kita pagi ini rahasia komunikasi efektif sesuai dengan tipe kepribadian. Dan kita lanjutkan kembali, Bu Novi. Kalau kita mengacu pada topik ini, berarti memang seorang leader itu mau nggak mau, suka nggak suka, seperti kata Bu Novi tadi ya, harus paham ya. Dan kemudian bisa mengimplementasikan ke masing-masing bawahannya. Oh, kalau si A ini, si B ini, si C gitu ya. Memang harus seperti itu ya. Sebaiknya begitu Mas, karena kan gini tadi tuh di awal sudah ditanyakan masalah di komunikasi yang efektif itu yang seperti apa gitu. Jadi kalau kita ngomong kan kita nggak mau kayak radio yang kemudian didengar tapi tidak dijalankan gitu. Apalagi kalau kita bicara di dalam tim gitu kan Mas. Jadi ya apa yang kita sampaikan ya kita harapkan bahwa itu nanti akan akan dilaksanakan supaya kemudian mencapai outputnya. Nah itu tadi karena sebenarnya gampang ya Pak Dipta ya mengelompokkannya itu. Kalau kita punya petanya itu ya wes empat hal itu aja. Nanti kita tinggal kurang lebih ketika misalnya mungkin kalau secara gestur gitu kita ngelihatnya misalnya ada orang yang kalau bicara itu menggebu-gebu, matanya berbinar-binar terus ngomongnya rame, wah itu pasti sanguin itu kayak gitu. Kalau kayak Pak Dipta gini koleris itu pasti ngomongnya mantap, terus dikit-dikit nanti target, nanti ngomong dikit-dikit kapan selesainya.
Betul. Target Hasilnya oriented apa? banget ya, Bu. Itu jadi orang yang tadi disampaikan juga self starter apa namanya apa ya, nggak usah disuruh dia pasti akan melakukan sendiri kayak gitu kan. Nah itu kita ngelihat kok di dalam tim ada orang kayak gitu. Oh orang ini kurang lebih lah. Mungkin meskipun kita nggak punya profilingnya tadi ya, mungkin nggak tahu ya. Tapi secara alami mungkin kita bisa tahu lah. Tapi kalau tahu profilingnya tadi kan menjadi lebih enak. Ya. Kayak gitu. Terus ada yang kalau misalnya diajak ngomong tuh, dasarnya apa kamu ngomong? Aturannya mana? Ada yang kayak gitu kan gitu. Datanya mana dari mana? Coba data apa yang menunjukkan? Nah, itu biasanya itu yang tipe yang melankolis itu tadi gitu. Yang apa ya, nggak gampang percaya orang gitu. Jadi ada orang ngomong kayak gitu sedikit-sedikit sudah tadi itu overthinking, curiga, bener tah kayak gitu. Yang kayak gitu Mas. Jadi sebenarnya secara apa ya, secara gestur gitu kita sudah bisa melihat modelnya seperti apa. Kalau Loris itu seringkali kalau ini gini-gini Mas. Tangannya Loading ya. Iya. Cuman Pak Dipta di sini makanya tangannya Agak tidak peka. Iya. Iya. Makanya tangannya disembunyikan. Kalau enggak enak kalau sama kita dodeng gini kan enggak enak gitu. Makanya tangannya di sini terus. Koleris itu orientasi tugasnya tinggi sekali. Iya, Jadi Pak. kadang-kadang mohon maaf tanda kutip ya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan ya. Oh, oke. Bisa memanipulasi atau segala yang penting tujuanku tercapai, bisa dapat. Iya, Targetnya tercapai. Jadi Iya. meskipun kadang-kadang kan ada orang yang nggak enakan kayak sanguin, pragmatis itu kan orangnya nggak enakan Pak. Iya, Yang nggak penting suka relasi, konflik ya. nggak suka konflik. Kalau koleris sebaliknya, senggol nggak apa-apa, yang penting kerjaan beres gitu kan. Nah cuma ini bagaimana cara kita menyeimbangkan sih Pak. Karena memang sebetulnya manusia itu punya 4 karakter di dalam dirinya. Tapi mana yang lebih dominan? Iya. Seperti itu aja. Iya. Dan yang menarik itu kan leader juga harus menjadi dirijen ya. Artinya yang apa namanya? Mengelola. Mengelola. Nah, itu kan perlu keterampilan tersendiri ya. Bagaimana pengalaman Pak Dipta, kalau untuk Pak Dipta dengan masing-masing orangnya itu sudah lebih mudah, tapi membuat mereka menjadi bisa bekerja sama itu apa yang harus diperhatikan? Karena kan tipikalnya mereka bisa beda-beda gitu. Berarti kan kalau ngasih taunya oke. Tapi untuk mereka temennya kan nggak mau tahu kayak kita sebagai atasan gitu kan. Pokoknya taunya lo kan gak mari kok gitu misalnya kayak gitu. Gimana Pak pengalaman selama ini? Bicara dengan bahasa mereka Pak, istilahnya seperti itu. Jadi kita harus penyesuaian terhadap 4 karakter ini. Kita harus tahu kita berhadapan dengan siapa. Kalau misal kita ngomong tim kita ada yang koleris nih, sama-sama koleris. Artinya kita kalau ngomong simple to the point. Dan gak usah cari caranya. Bukan, maksud saya untuk mendeliver itu ke masing-masing bagian tim itu agar bisa bekerja sama, apa yang harus diperhatikan sebagai leader maksudnya? Mungkin ya tadi itu ya menyesuaikan, menyesuaikan tadi itu, karakternya ya. Jadi menyesuaikan dengan karakternya, cara kita ngomong supaya kemudian lebih bisa diterima gitu. Betul. Maksudnya Pak Dipta. Iya. Bukan, kalau pertanyaan saya itu sebenarnya gini. Jadi kalau misalnya di tim itu katakanlah ada 4 gitu ya, 4 anggota tim. Masing-masing itu ada sanguin, melankolis, apa gitu. Beda-beda. Nah mereka ini kan kalau kita ngomongnya ke masing-masing, karena kita tahu dia orang kayak gini, kita harus ngomongnya, strateginya kayak gini. Itu kita sebagai leader. Tapi untuk mereka sendiri di antara mereka. Di antara mereka untuk membuat agar mereka tidak ada gesekan-gesekan itu, apa yang harus diperhatikan kita sebagai leader Pak untuk menciptakan teamwork itu loh. Oke. Sebenarnya tim kita juga harus tahu mengenai ilmu komunikasi ini. Jadi itu juga harus dikomunikasikan ke masing-masing tim ya Pak ya? Betul, jadi memang di beberapa perusahaan klien Total System, kami itu sering sekali melakukan pelatihan Pak, terutama dalam hal team building itu ada materi soal komunikasi 4 karakter. Supaya mereka tuh sadar bahwa kamu nggak bisa seragamkan gaya komunikasi ke setiap orang. Iya. Mereka harus tahu ada 4 karakter dan kita hidup nggak bisa lepas dari 4 karakter tersebut. Bagaimana sekarang kita cari titik tengahnya, keseimbangannya lah, supaya teamwork ini bisa terjaga. Oke, Bu Novi mau menambahkan misalnya dengan pengalaman selama ini. Jadi tadi itu ada kesempatan di mana kita ini ngumpulin mereka dan kayak sedikit main-main lah ya, gitu ya. Jadi misalnya lagi kita sama-sama diskusi terus atau kita sedang membahas evaluasi tertentu gitu kan. Nah ini kita bisa masukkan ini tadi kayak toolsnya ini tadi terus kemudian
kurang lebih jadi setiap orang itu bisa mapping model saya, tipe saya seperti apa. Terus dipakai aja di ini siapa yang tipenya siapa yang kloleris gitu. Nah, dari situ kelihatan. Oh, yang lainnya kan jadi ngerti. Oh, kayak gitu ya. Oh ya, terus kita kan jelaskan nih kloleris ciri-cirinya kayak gini. Oh, jadi kita ngerti nih kalau sama dia, kalau dia itu ngomongnya itu tentang hasil, terus kemudian nggak tadi itulah pokoknya tek kayak gitu. Nah, yang lainnya harus ngerti bahwa itu tipenya dia dan tipe ini sebenarnya tadi tidak ada yang buruk, tidak ada yang negatif karena ini semuanya saling melengkapi. Nah, tinggal kita support. Kalau dia seperti itu berarti ya kita support kalau ini memang tujuannya untuk misalnya kelancaran pekerjaan agar sesuai dengan deadline. Tetapi kita juga kemudian juga paham ada hal-hal yang membuat tadi itu aspek yang lainnya gitu ya. Kalau ternyata kemudian bisa wes gak peduli kamu tersinggung atau enggak, pokoknya gimari kayak gitu kan. Nah, itu kan kita juga harus paham. Oh, kalau seperti itu berarti ya saya sebagai orang yang koleris saya harus tahu. Oh ya nggak boleh nih kalau ngomong nggak boleh terlalu ceplas-ceplos, terus harus ngerti siapa yang dijak bicara. Ngomongnya mungkin harus lebih disesuaikan. Jadi secara masing-masing ini kita jadi saling bisa menjaga gitu Mas Adi. Oke. Gitu. Jadi memang kalau sebagai pimpinan ke masing-masing itu kita harus pahami karakter masing-masing anak buah kita. Betul. Gitu ya. Dan kalau untuk sesama timnya itu harus lebih banyak membuat ya masing-masing jadi tahu juga jadi gitu, tahu juga ya. dan itu mesti diciptakan kebersamaan untuk saling memahami begitu ya. Kira-kira betul. kayak gitu. Iya, jadi misalnya ada yang ini yang satunya flegmatik, satunya yang koleris. Yang koleris ini kan selalu tanya, kapan selesainya? Ini gimana hasilnya? Yang ini saya sudah menghubungi ini, sudah ini. Kapan selesainya? Ini cerita proses saja gitu. Jadi kalau kemudian ini kan jadi ngerti, oh harusnya nggak bisa gini ya ngomongnya karena kita tahu bahwa ini pasti akan ngomong proses. Wes sekarang tuh the point aja, hasilnya apa, sudah seberapa progresnya, kendalanya apa. Jadi ini menginsis ini yang flegmatik ini supaya kemudian dia segera bercerita ending dari proses yang sudah dilakukan atau sudah sejauh mana prosesnya itu dilakukan kayak gitu. Iya. Apa yang kita diskusikan ini dalam faktanya gitu ya, sekali lagi kita belajar dari total system. Dalam faktanya apakah se ekstrim itu enggak ya Pak ya? Atau yang bukan tidak mungkin terjadi yang seperti yang kita diskusikan ini dalam tim maksudnya. Sebenarnya dengan memperoleh informasi ini itu sangat membantu loh Pak. Jadi secara praktek di lapangan kalau kita punya ilmu komunikasi 4 karakter itu sangat membantu. Sangat membantu ya. Oke. Dan ini sudah teruji beberapa kali ya. Itu pengalaman Pak Dipta di Total System ya. Oke. Sangat membantu. Iya. Jadi jangan sepelekan kita diskusi hari ini loh ya. Iya. Karena meskipun visual redo-nya kelupaan tuh gitu. Jadi ini baru kelihatan ini. Sorry, saya dan Mbak Yuli juga sama-sama nggak sempat melihat monitor. Nanti kita lanjutkan, kita break dulu ya. Pak Dipta, Bu Novi, kita ke iklan. Ada beberapa sahabat yang juga sudah bergabung ini. Oke, kita lanjutkan kembali dan ada beberapa sahabat yang sharing. Nanti bisa ditanggapi Pak Dipta dan juga Bu Novi. Saya menyapa dulu ini Mirsahani, ini cowok apa cewek ya? Atau bapak ibu aja deh ya. Mirsahani. Pertanyaannya begini, apakah saat interview dengan melihat tipe kepribadian seseorang bisa juga diketahui kalau seseorang itu ternyata memiliki bakat bipolar katanya? Saya nggak tahu ini. Karena akan sangat kasihan seseorang ini jika dalam pekerjaan mendapat pressure dari lingkungannya. Mohon penjelasannya. Bu Novi dulu deh. Iya, kalau misalnya ini saya jawab langsung ya. Kalau langsung kemudian kita tahu di bipolar nggak bisa dari wawancara. Nggak bisa ya. Itu ada tes psikologi khususnya. Beda ya. Beda, dan itu biasanya tes psikologi klinis namanya biasanya MMPI itu. Nah itu harus ke psikolog klinis untuk kemudian kita tahu. Gitu. Tapi ini hati-hati. Mungkin saya pesan kepada Bu Mirsa atau Pak Mirsa itu tadi seringkali kan orang anak-anak sekarang terutama ya itu self diagnose gitu loh. Jadi
hanya ngelihat TikTok terus baca ini karakteristiknya apa langsung ciri-cirinya kemudian mirip gitu ya. Langsung kayak ngejudge gitu ya? langsung ngejudge sih gitu. Itu padahal bahaya banget. Itu kan pendapat umum yang kadang kita nggak tahu yang ngomong siapa, terus kita mendiagnosa itu kan sebenarnya kadarnya ada kan ya. Ini harus ada beberapa hal yang kemudian ditemukan baru kemudian bisa kesimpulannya. Bukan sekedar kemudian misalnya ada 8 ciri atau berapa ciri terus kemudian ada 2 3 terus kita merasa kan gini, yang bahaya itu kan kalau di medsos tuh yang relate sama kita itu yang diambil gitu kan. Jadi bahwa itu kemudian oh ya ini ketemu temennya terus oh itu ada lagi yang sekarang istilahnya NPD, Narcissistic Personality Disorder, itu gangguan kepribadian yang orangnya egois banget gitu ya, narsis banget kayak gitu loh Mas. Nah itu kadang itu bahaya banget bahwa oh ini bahkan bisa ngomong orang tuaku NPD lah. Kayak gitu nanti ngomong bosnya NPD gitu. Nah kan nggak bisa seperti itu gitu Mas gitu. Jadi mungkin lebih hati-hati, dan karena itu istilah-istilah klinis yang secara dipelajarinya secara mendalam di psikologi klinis. Jadi Dan itu harus ada tesnya. ada tesnya dan dikeluarkan statementnya oleh si ahlinya kayak gitu. Iya. Bagi yang belum tahu Bu Novi, kenapa orang-orang yang bipolar kalau dapat pressure apa yang terjadi? Orang bipolar tuh kan di satu sisi itu dia bisa sangat berubah kayak gitu kan Mas, cepat berubah gitu kan, moodnya cepat moodnya berubah swing gitu kan. Nah ya seperti itu, takutnya kan ketika kemudian dapat pressure terus itu tadi orang yang sebenarnya biasa-biasa terus kemudian jadi murung lah atau jadi nggak tahu lah yang tidak nampak seperti yang biasanya. Jadi bisa berubah 180 derajat gitu. Okay. Ya mungkin itu yang dikhawatirkan mengganggu pekerjaannya, karena kalau kita orang kerja kan kita berharap ya dia stabil ya, maksudnya baik emosinya stabil sehingga kemudian hasil pekerjaannya itu ya nggak naik turun gitu kan, karena target itu kan sudah dihitung berdasarkan rata-rata. Betul. Jadi kalau Mbak Mirsa atau Pak Mirsa, kalau dari Bu Novi yang harus diperhatikan adalah hati-hati jangan terlalu gampang untuk melakukan justifikasi ya. Betul. Apalagi ini berkaitan dengan kepribadian orang. Iya. Gitu. Terus kalau Pak Tipta, komentarnya untuk pertanyaan ini seperti apa? Sebenarnya terjawab oleh Bu Novi ya. Ya harus ada tes psikologi yang benar-benar resmi ya Bu ya. Untuk bisa memastikan ya atau tidak gitu. Betul. Ya. Seperti itu. Terus kemudian apa yang bisa disampaikan kalau misalnya kondisi dari pertanyaan Mirsa ini, kalau komentar lain dari Pak? Sebenarnya kalau boleh tambahkan ya Bu Novi, di total system itu psikotes personality-nya itu keluar 2 hasil. Yang satu adalah kondisi normal, orang ini kalau kondisi normal. Yang kedua adalah kondisi tertekan. Jadi itu biasanya memang keluar 2 kepribadian. Tapi memang tidak memungkiri juga keluar kepribadian yang sama. Sanguin itu bisa. Tapi misalnya melankolis plekmatis itu bisa. Jadi kita tahu orang ini kalau kondisi normalnya seperti apa. Nanti kalau kondisinya tertekan dia akan jadi seperti apa. Oke. Itu ada arahannya. Ada. Tapi sekali lagi ini adalah tes resmi. Iya. Ya bukan hanya Ada. judgement berdasarkan observasi, nggak bisa. Iya. Jadi ada grafik itu biasanya kita namainnya PPA, saya lupa, personality apalah kayak gitu. Itu yang 3 grafik itu Pak. Yang grafik paling kanan itu adalah grafik aslinya kita. Terus grafik yang paling kiri bagaimana kita memodifikasi di tempat kerja, sama yang tengah itu yang under stress. Ya itu biasanya itu dari situ kita bisa melihat gitu, karena kita bisa melihat dinamika orang itu. Ada yang relatif stabil di 3-tiganya, tapi ada juga yang karena kan gini, saya yang aslinya mungkin pendiam gitu, enggak suka rame. Tapi terus kemudian Bu Novi aslinya apa? Pendiam? Enggak tahu, biar orang lain yang menilai. Kok malu-malu? Tadi lah tak. Iya. Ya. Gitu. Jadi terus kemudian karena tuntutan di pekerjaan itu saya harus banyak bicara seperti itu. Nah itu bisa juga jadi sanguin saya tuh jadi naik misalnya seperti itu. Nah tapi itu tadi kan karena kita ini memodifikasi perilaku, biasanya kalau sudah selesai tuntutan pekerjaannya sudah balik lagi ke keongnya, kayak keong tuh masuk ke rumahnya lagi. Ke aslinya Balik lagi ke aslinya. Terus kemudian karena dia harus ngumpulin energi lagi,
Terus kemudian ya itu tadi supaya kalau besok kerja harus itu. Tapi memang itu kan agak melelahkan gitu Betul, Mas. betul. Makanya tadi itu kalau orang kerja harus yang agak sesuai sama karakternya biar Iya, nggak iya, iya. Bisa loss. charge terus gitu kan. Iya, lebih loss gitu Iya, ya. Jadi iya, nggak alami. ada nahan-nahannya. Betul. Kalau misal sanguin ditaruh di produksi, stres ya Bu. Stres. Gantinya mesin. Temannya yang terganggu Pak. Dijak ngobrol terus. Suara Iya, mesin iya. kalah. Iya, iya. Kalah banter sama dia. Ini ada pertanyaan menarik dari Pak Semi. Gini, Pak Semi bilang gini, yang paling pintar bicara dalam tanda kutip ya, biasanya yang paling diperhatikan bos. Apa pendapat Pak Dipta dan Bu Novi soal ini? Soalnya yang nggak pintar bicara biasanya dianggap nggak pintar gitu. Pak Dipta dulu deh. Sebenarnya pinter bicara ini kadang dikonotasikan negatif oleh orang ya Pak. Tapi sebenarnya kalau kita untuk dalam hierarki karir, kalau atasan kita tidak tahu kita, tidak tahu kompetensi kita, tidak tahu prestasi kita tidak pernah komunikasikan ke beliau, bagaimana cara beliau menyadari bahwa kita berpotensi. Berpotensi. Jadi Oke. asalkan cara kita pinter ngomong ke atasan itu dalam hal yang positif, itu bagi saya nggak masalah. Itu perlu malah. Justru perlu ya, Orang harus kalau mau malah sukses ya. harus pinter komunikasi. Iya, iya, Kalau iya. orang, saya sebenarnya si A ini sebenarnya pinter banget dalam hal ini, tapi orang ini pendiam, nggak pernah ngomong, nggak pernah apa, orang nggak tahu dia Iya, iya, iya. dia bisa gitu Iya, kan. iya, iya. Pasti atasan wajar dong ngelirik siapa nih yang menurut atasan bisa melakukan tugas ini. Ya jadi sebenarnya hal itu diperlukan dalam artian yang positif. Positif, Ya. ya. Oke, sepanjang itu positif, mempromosikan diri itu wajib hukumnya, Wajib. ya, terutama Iya. di tempat kerja Iya, gitu. iya, Itu betul. pendapat dari Pak Semi. Bu Novi mau menambahkan? Oke, jadi kalau kan menyampaikan sesuatu atau unjuk diri itu tidak harus selalu dengan bicara kan seperti itu, dengan hasil, kemudian dengan laporan, dengan data yang yang komprehensif, dengan analisa yang tepat, itu adalah cara lain kita berbicara atau berkomunikasi tanda petik gitu ya Mas. Jadi untuk yang tidak terlalu pintar bicara gitu, ya Anda harus punya cara untuk tetap menyampaikan kepada orang lain bahwa Anda punya sesuatu yang berbeda, seperti itu. Jadi ya itu tadi laporannya selalu kalau misalnya disampaikan laporan sudah dipelajari, minta waktu untuk mendiskusikan, ya kayak gitu Mas. Jadi supaya kemudian jadi tahu, oh ini emang nggak kakean ngomong, tapi dalam yang diusulkan dia ini masuk akal, dia tahu lapangan gitu, dia tahu benar masalah-masalah yang ada, yang kemudian sama dia itu diperhatikan dan mau dipecahkan kayak gitu Mas. Ya, ya, oke. Kemudian ada Bu Reni. Selamat pagi Bu Reni, terima kasih sudah bergabung ya. Kalau Bu Reni nanya gini, dalam pribadinya sebenarnya nggak cocok jadi leader, tapi karena punya perusahaan keluarga, mau nggak mau ya harus jadi leader, gitu. Bagaimana kalau ada contoh soal seperti ini, apa yang harus dilakukan, Bu Novi dulu? Oke, jadi nggak mampu itu mungkin satu mungkin dari profilnya dulu gitu ya, mungkin Ya, dari ya, profilnya ya. gitu Ya, ya. Orang yang nggak suka konflik gitu kan, padahal leader itu kalau sudah goalnya A ya harus sampai ke sana Iya, iya, gitu iya. kan. Nah, ini Senggol enggak apa-apa katanya Pak. Dipta. Senggol bacok ya. Iya. orang Solo nggak bacok. Gak bacok. Bedil. Iya. Karena kan bagi orang Jawa Tengahan itu kan ngono ya ngono nih ojo ngono. Itu yang bahaya ojo ngononya Ini itu kalau loh. lebih menjiwai falsafah Solonya. Saya kan sosiologi. Oh iya. Iya kan belajarnya kan memang tentang itu. Oke, jadi kalau misalnya kita ngelihat mungkin dari profilnya aja ya, kita melihat seperti itu. Nah, gimana caranya? Ya kalau kita sebagai anggota tim gitu ya, kalau kita sebagai anggota tim, yang penting arahan atau goalnya itu yang harus diperjelas supaya kemudian kita tahu kita harus bergeraknya kemana. Seperti itu. Jadi kalau ini ya kalau kita ada dalam tim kan pasti ada target-target yang harus dicapai. Betul. Boleh nanya gitu kan, boleh nanya atau memperjelas atau menanyakan program kerjanya apa yang harus dikerjakan supaya kemudian dia jadi tahu nggak hanya nunggu gitu kan. Terus kemudian juga dia tahu bagaimana dia harus bertindak kan seperti itu. Bisa seperti itu Mas. Ya, gitu. ya, oke. Pak Dipta sekarang karena yang diminta pendapatnya dari dua narasumber. Pak Dipta untuk Bu Reni, dalam kasus seperti ini, ada sebenarnya sih secara ini tongkrongannya nggak kayak Pak Dipta gitu, tapi kan karena dia given dari Tuhan gitu ya, bahwa punya warisan perusahaan dari
keluarganya mau nggak mau suka nggak suka ya harus jadi pemimpin. Gimana? Ini menarik ini. Jadi beberapa kali sempat saya alami juga di perusahaan klien, Pak. Jadi ada generasi penerus yang mungkin kompetensinya belum cukup untuk menjadi leader. Ya. Selama yang bersangkutan mau meningkatkan kompetensi diri, mau belajar mengenai leadership, lama-kelamaan dia akan jadi pribadi yang lebih baik. Ya, jadi orang berubah itu kan ada beberapa hal ya. Karena lingkungan, karena kejadian traumatis, karena kepepet, Pak. Karena kepepet. Ya. Tetapi ada juga orang-orang yang berprinsip bahwa semua ini lebih baik profesional karena bisnis itu bukan yayasan sosial. Jadi mulai ada beberapa generasi perintis yang kemudian mereka menilai penerusnya tidak bisa, mereka rekrut profesional, Pak. Sekarang sudah trennya ke arah sana. Oh gitu ya. Ya, yang penting bisnis ini tetap bisa berjalan dengan baik. Kemudian generasi penerusnya ini ditanyain, keahlianmu di mana? Passionmu di mana misalnya? Nanti dibukain bisnis yang baru. At least bisnis utama yang menjadi tulang punggung keluarga ini masih tetap survive di tangan profesional. Seperti itu. Jadi ada dua kondisi yang ada dua kondisi ya, dan kedua-duanya sih sah-sah aja Sah gitu ya. Karena dalam bisnis gitu yang penting ya yenggol-yenggol sedikit ya enggak apa-apa tadi itu loh. Kalau sudah target ya senggolan Rek. Bahaya ini, gak bahaya tak gitu ya. Terima kasih Bu Reni. Kemudian ada satu lagi ini, ada Pak Mirsa sudah, Pak Kuncoro sekarang. Termasuk tipe apakah seorang leader yang stylenya itu slow, gerak mata tidak agresif, bahkan cenderung tidak berani menatap mata lawan bicara. Termasuk juga agak susah menerima masukan kalau bukan dalam circle-nya. Bagaimana menghadapi leader dengan tipe seperti ini? Bu Novi dulu. Oke, saya Mulai membayangkan ini. mulai membayangkan. Mungkin ya karakternya tadi itu bukan yang sanguinis, bukan apa yang kloris juga. Dia bisa flekmatis itu, dan juga mungkin juga orang yang kurang percaya diri, sudah flekmatis kurang percaya diri gitu kan. Lah nggak berani natap mata. Kalau flekmatis ya bukan perkara nggak berani natap mata, dia hanya nggak suka konflik yang kayak gitu kan. Kalau misalnya ini ya yang tadi plus komplikasinya kurang percaya diri, mungkin seperti itu. Nah ini berarti yang menghadapi yang seperti ini harus bagaimana gitu ya? Itu leadernya atau gimana? Iya, menghadapi leader yang seperti ini. itu, gitu ya. Gimana ya caranya? Didoakan mungkin. Didoakan. Ya Tuhan, berilah pimpinan saya berubah dalam waktu. Iya, yang kalau yang seperti itu ya kita inilah Pak, Mas Aldi, yang pasti harus jelas dulu karena kita ada kerja di dalam tim, ya kita harus jelas dulu targetnya apa yang harus dikerjakan, program kerja itu menurut saya seperti itu gitu. Jadi perkara dia mau natap, tidak mau natap ya wes lah. Tapi yang penting kan kita tahu apa peran kita apa kayak gitu kan, seperti itu. Dan kemudian ya bagaimana kita memastikan bahwa itu semuanya kemudian berjalan gitu Mas. Hari ini pertanyaannya ekstrim. Iya. Itu ternyata banyak juga yang ekstrim ya, yang kayak gitu ya Mas. Nah, tapi itu tadi benar Pak Dipta, ini betul. juga harus belajar leadership ini sih. Iya. Tapi ini kan mengkonfirmasi apa yang tadi disampaikan mungkin secara off air ya sama Pak Dipta ya, bahwa ketika saya nanya Pak banyak nggak leader yang paham seperti yang Bapak sampaikan? Enggak. Sayangnya enggak. Bahkan kemudian sampai perlu ada pelatihan-pelatihan di klien-kliennya Pak Dipta untuk bisa ngasih tahu itu. Tapi komentarnya dulu untuk Pak Kuncoro, Pak Dipta. Oke, jadi ini unik Pak. Saya ini kan juga merangkap direktur salah satu perusahaan rokok lokal. Oh iya. Ya, jadi budaya kerja tiap industri itu juga berbeda. Ritmenya berbeda. Kalau di elektronik mungkin ritmenya cepat. Tapi saya temukan di rokok ini ritmenya slow. Slow, oh. Mayoritas saya temui banyak orang flekmatis di rokok, slow. Ya, tapi bagaimana? Orang proses mungkin ya Pak, karena orang proses ya. Slow. Marginnya terlalu tinggi mungkin. Ya, margin tinggi, kemudian fast moving. Ya, fast moving, repeat ordernya tinggi. Ya, enggak. Cuman kalau kita mempunyai atasan yang flekmatis, ingat bahwa setiap orang tuh punya plus dan minus. Ya mungkin nih orang memang kelihatannya nggak menonjol, diem. Tapi kita juga butuh pimpinan yang tenang kan Pak. Orang flekmatis itu juga solutif loh Pak. Karena dia tenang, dia bisa memikirkan banyak hal. Dia kemudian bisa muncul ide yang out of the box, dia solutif
oh caranya gini. Ya, kalau mungkin yang lain koleris gupuan. Kalau sanguin ketemu masalah berat stres duluan. Ya kan? Justru orang-orang flekmatis ini sebagai atasan ya ambil positifnya. Ini orang tenang, solutif, manfaatkan di sana. Jadi ada masalah nggak ada masalah itu nggak ketoro, bukan ekspresinya perbedaannya. Iya, flat gitu ya, datar gitu ya. Oke. Under control, everything is under control. Iya. Jadi apa nasihat terbaik untuk Pak Kunchoro ketika menghadapi leader yang seperti itu tadi, kalau dari Pak Diptanya apa? Ambil positifnya tadi, Pak. Karena setiap karakter ada plus dan Ambil minus. hikmahnya, Mas. Ambil hikmahnya. Ya, sambil jangan lupa untuk sering-sering berdoa supaya pimpinannya berubah. Cuma memang satu hal gini, flekmatis ini kan berusaha mengakomodasi semua orang. Iya. Jadi kadang ada keputusan A yang kita sudah putuskan, mungkin beliau besok bisa bimbang, Pak. Kalau dengerin orang lain dia bisa jadi B, bisa jadi C. Nah, tugas kita sebagai bawahan, kita mungkin reminder ke beliau, Pak, kemarin kita udah putusin seperti ini loh. Kita ikut tegesin, kita mau jalannya seperti ini, ya kita jalankan seperti ini. Seperti itu. Ya, itu tambahannya. Nah, ini menarik juga dari question road yang dikirim Bu Novi ke saya, dalam situasi di mana pemimpinnya itu sanguinis, gitu ya. Mayoritas anggota timnya flekmatis. Bagaimana memimpin rapat, menyeimbangkan gaya komunikasi agar tujuan proyek tetap tercapai? Ini mungkin lebih ke Pak Dipta ini pertanyaannya. Leadernya sanguin, timnya flekmatis. Ketika rapat gayanya harus seperti apa supaya tetap proyeknya itu bisa berjalan dengan ini? Sanguin dan flekmatis itu sama-sama orientasinya terhadap relasi, Pak. Jadi sebenarnya ini ada kecocokan antara dua karakter justru malah ini. cocok ya? Ya kan? Mereka akan asik sendiri, mereka akan, ya yang ditakutkan malah ini meeting nggak ada hasilnya, karena sama-sama mengutamakan relasi, bukan mengutamakan tugas. Ya, jadi kalau memang sanguin, tips bagi orang sanguin yang jadi leader, pastikan kita catat tujuan kita meeting apa sih, kita mau peroleh hasil apa, solusi terhadap permasalahan apa, itu at least kita sesuai dengan jalur kita. Pembawaannya pasti riang, ceria, ya kan. Orang flekmatis juga akan mengikuti dengan seneng, karena flekmatis kan nggak suka konflik, nggak suka ditekan kan, Pak. Mereka cocok sebetulnya sanguin dan flekmatis. Oke. Cuma ya itu tinggal ada guideline-nya supaya memang rapat ini ada hasilnya. Oke. Kalau leadernya flekmatis, anak buahnya sanguin sama koleris. Bisa-bisa leadernya nggak ngomong apa-apa ya. Diam aja ya, nanti tidak berani menatap, tolak, tapi dia pimpinan gitu. Mari Bu Novi. Iya. Lah gini kan sebenarnya seorang ketika punya jabatan, kemudian jabatan tertentu dan kemudian diposisikan sebagai leader, itu harus ada peneguhan. Jadi dari dia sendiri harus yakin bahwa dia ini dalam posisi sebagai orang yang mengarahkan. Nah, itu harus ada dulu gitu, Mas. Karena kalau enggak itu tadi nanti dia bisa diintimidasi gitu ya. Mudah dipengaruhi oleh timnya gitu. Jadi dia harus pegang gitu, karena itu penting bahwa kita paham karakter kan, Mas. Karena kalau kita paham karakter, maka kita nanti akan bisa mengendalikan. Oh, kalau koleris yang seperti ini, maka saya bisa mengatasi dia dengan cara seperti apa. Yang sanguinis dengan apa, pendekatannya bisa kita lakukan kayak gitu. Jadi itu tadi pentingnya bahwa kita ini paham ini, sehingga meskipun kalau misalnya kita ini sebagai orang yang flekmatik atau kemudian kita juga bisa jadi orang yang melankolis. Kalau melankolis sih masih oke ya. Pokoknya ini aturannya gitu ya. Kalau flekmatis itu yang lebih sungkanan, yang kayak gitu. Nah, kalau yang seperti itu maka ya dengan pendekatan relasi, tetapi itu tadi tetap bahwa leadernya ini nggak boleh lepas dari ya ini tadi arahan atau apalah target-target yang sudah ditetapkan. Karena kalau enggak, ya itu tadi Mas, nanti yang dikhawatirkan adalah timnya brodol gitu loh. Tim yang sudah bagus ini menjadi lepas karena ketidakmampuannya untuk dia menyampaikan apa yang harus dilakukan. Iya, menjadi dirijen untuk timnya gitu ya. Oke, sayang sih waktu kita terbatas ya, tapi menarik untuk sebenarnya masih banyak kalau kemudian pemimpinnya apa, ininya apa, jadi simulasi kayak begitu itu ya seru karena namanya kepribadian itu kan memang seperti itu, banyak hal gitu. Tapi Pak Dipta sebagai closing statement dari diskusi pagi ini, balik lagi ke rahasia komunikasi efektif sesuai tipe kepribadian.
apa yang paling harus diperhatikan bagi seorang leader ketika dia memang harus memimpin sebuah tim? Pertama memang harus menyadari bahwa setiap orang punya karakternya masing-masing. Oke. Tidak bisa disamaratakan. Kedua, semua karakter ini punya plus minusnya sendiri. Tidak ada yang lebih unggul daripada yang lain. Jadi bagaimana cara kita sebagai leader, kita memoles mereka, memaksimalkan potensi mereka. Ya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dipta Manusubaga SE, Chief Operating Officer PT Total System. Matur nuwun sudah berkenan Terima hadir. kasih Pak. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Amin. Iya. Semoga selalu sehat untuk kita semua. Amin. Amin. Sukses di 2025. Bu Novi, sebagai closing statement dulu. Untuk closing statement, jadi gini, kalau kita ada di dalam tim itu kan tidak ada satu orang pun yang menonjol gitu ya. Even itu dia seorang leader gitu. Jadi kalau sebagai leader ya dia mendirijeni timnya dan kemudian memadukan karakter-karakter yang ada, tapi tetap nggak boleh lupa dengan tujuan utamanya seperti itu. Oke, baik. Dan mengawali 2025, apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman MSI Iya, untuk program-programnya? Kalau program yang pelatihan dan sertifikasi, ini ada yang sekretaris nanti 18 Januari ini sudah jalan Mas, mulai. Pelayanan prima nanti 24 Januari dan selanjutnya baru ada di bulan Februari tanggal 8 dan 15 itu TOT, Training for the Trainer, Public Relation dan juga MSDM sudah mulai jalan. Oke, baik. Ini yang sertifikat BNSP. Tidak ada rencana untuk mengganti nomor toh? Oh, belum ada. Ya? Masih ingat enggak tahunnya ganti? Masih 0811 340 5557. Oh, alhamdulillah masih ingat. Saya ini sebagai cantriknya itu harus ingat Pak. Luar biasa. Iya, karena pimpinan yang flekmatis ini. Tapi by the way, terima kasih banyak, sudah saya tercerahkan juga loh, cukup banyak hal-hal baru yang bisa saya serap pagi ini. Pak Dipta matur nuwun, Bu Novi. Terima kasih Mas juga Adi. terima kasih, kita ketemu minggu depan ya. Oke, sampai di sini sahabat Mercury untuk Talkshow Solusi SDM bareng para narasumber dan mewakili mereka-mereka, saya Aldi mohon pamit, kita ketemu dalam Talkshow Solusi SDM minggu depan. Sampai jumpa.